Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perpus 32, perkenalkan nama saya Laksenata Primasi sebagai Duta Literasi SMA Negeri 32 Jakarta. Hari ini saya akan ngobrol di Perpustakaan 32 dalam program Podcast Perpus 32 alias PopS 32. Bersama dengan Bu Sri Atun. Pagi Ibu. Selamat pagi. Yang biasa disapa dengan Bu Atun, yang mana beliau adalah guru matematika sekaligus Wakil Bidang Akademik SMA Negeri 32 Jakarta. Dengan tema PopS 32 hari ini adalah pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Negeri 32 Jakarta. Baik, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Terima kasih banyak ya Ibu sudah hadir di dalam PopS 32. Sama-sama. Jadi selama ini SMA 32 Jakarta sudah menjalankan kurikulum merdeka selama 2 tahun. Berdasarkan pengamatan Ibu, hal-hal baru apa saja yang muncul pada pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah ini? Oh ya, baik. Menjelaskan ya sedikit. Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita memang sudah berjalan 2 tahun ya. Sekarang masuk tahun ketiga. Hal-hal baru apa saja? Tentunya banyak sekali. Yang pasti implementasi tentang nilai-nilai Pancasila ya. Jadi kita ada dimensi Pancasila yang diharapkan muncul dari peserta didik kita dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Dan juga penanaman karakter. Jadi dengan adanya implementasi kurikulum merdeka ini ditambahkan ada perbedaan ya di sana. Kalau dulu di K13 kita tidak ada proyek profil penguatan pelajar Pancasila atau P5, maka di implementasi kurikulum merdeka ini kita ada itu proyek. Nah, di sanalah muncul karakter nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila ya. Jadi anak-anak bisa bekerja sama, kolaborasi, mandiri, yang terutama untuk nilai-nilai itu muncul semuanya. Dan juga pengalaman baru. Jadi karena kita ada dalam 3 tahun ini, selama implementasi kita harus menyelesaikan minimal 7 proyek. Di kelas 10 sudah ada 3 proyek. Setiap proyek itu memberikan pengalaman yang berbeda. Di mana kerjasama kelompok terlihat, terus nilai yang dimunculkan di sana juga terwujud ya. Maksudnya kita targetkan, kita ingin mencapai apa nih untuk proyek yang ini gitu. Jadi pengalaman-pengalaman baru itu dirasakan baik oleh peserta didik maupun oleh Bapak Ibu guru juga, karena sesuatu yang berbeda gitu ya, membimbing, mendampingi selama dari awal persiapan proyek sampai kepada aksi. Nah, yang paling keren nih di implementasi ini kurikulum merdeka ini ada kita rutinitas atau kebiasaan yang kita lakukan di sekolah kita adalah namanya gelar karya kan. Nah, gelar karya itu kita lakukan setiap 1 semester. Di mana gelar karya itu setahun kita lakukan 2 kali di semester ganjil dan genap. Di mana gelar karya itu kita munculkan nih bakat-bakat anak-anak semuanya, peserta didik muncul semuanya, dan mereka tuh menjadi kayak ada ruang gitu loh untuk bisa mengekspresikan diri. Nah, gelar karya di sekolah kita ini berbeda, bukan merupakan panen hasil proyek, tetapi adalah panen hasil belajar. Mereka memberikan apresiasi, memberikan unjuk karya gitu ya, baik itu seni maupun hal yang lain. Nah, itu merupakan pengalaman yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak juga, peserta didik, dan kita juga guru juga kita semangat gitu loh kalau kita udah gelar karya nih, apa yang mau kita tampilkan. Anak-anak itu sangat effortnya luar biasa mempersiapkan diri dari tengah semester langsung sampai dia mau apa yang terbaik bisa dimunculkan oleh kelas kami gitu loh. Ini bedanya sekolah kita untuk gelar karya dengan mungkin sekolah-sekolah yang lain ya. Hal yang baru itu banyak, terutama peningkatan karakter peserta didik kita, di mana mengerucut atau mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Sena. Baik, selanjutnya Ibu, menurut Ibu, apakah pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Negeri 32 Jakarta sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Oke, jadi menurut Ibu, Sena, implementasi kurikulum merdeka sekolah kita ini sudah sesuai harapan. Artinya, kami dari tim bidang akademik juga sudah mempelajari aturan dan juga panduan-panduan, juga kita konsultasi juga dengan Bapak dari kedinasan ya, pengawas dan sebagainya, dan kepala sekolah juga di manajemen. Nah, kita berjalan merencanakan ini sesuai dengan panduan yang diberlakukan. Nah, terutama ini yang berbeda nih. Di sekolah kita untuk, kan kita tahu ya kalau di kelas 10 itu nanti naik kelas 11 itu nggak ada lagi penjurusan. Itu bedanya ya dengan K13 gitu. Jadi tetapi peserta di kelas 10 ini diberikan ruang untuk nanti di kelas 11 dia memilih
pilihan mata pelajaran yang diinginkan, artinya gitu. Di mana pilihan mata pelajaran ini sesuai dengan pilihan nanti di perguruan tinggi kan seperti itu. Sehingga kami nih di tim akademik ini menggodok nih, gimana prosedurnya. Nah, ini yang berbeda dengan sekolah lain bahwa sekolah kita itu tidak menentukan pilihan itu tidak menggunakan paket. Nah, yang ada kan paket kan nggak boleh sebenarnya di panduan itu ya. Tetapi kita berusaha untuk sesuai panduan, artinya anak-anak nih bakatnya di mana dengan psikotes dulu ya. Kamu kan ngalamin ya, Saya merasakan. psikotes dulu, kemudian ada konsultasi begitu kan, kemudian diberikan angket pilihan satu yang paling utama gitu kan ya. Kamu pilih satu nih mata pelajaran apa yang paling kamu minatin, paling sukain, yang nanti kedepannya itu menjadi penentu pilihan prodi pada saat kuliah. Nah, kita tarik dulu, kita olah lagi, kemudian kita sesuaikan dengan kuota yang ada. Nah, kemudian pilihan lagi yang kedua kan gitu sesuai dengan yang kamu mau kan. 3 dan seterusnya sampai pilihan yang ke-5. Karena kebetulan di sekolah kita ini sumber daya manusianya untuk gurunya itu agak banyak, jadi kita mengambil yang pola itu 22 JP untuk pilihan mata pelajarannya. 5, 5, 5 ditambah 2 JP PKWU gitu ya. Jadi kita ada bidang IPA-nya, ada bidang IPS-nya, ada bahasanya, ada vokasinya, di mana vokasi itu ada PKWU dan juga ada informatikanya, itu yang kita tonjolkan ya untuk pilihan mata pelajaran. Alhamdulillah untuk yang pilihan mata pelajaran ini udah berjalan kelas 11 ya. Alhamdulillah anak-anak merasa puas. Artinya gini, oh sesuai nih dengan pilihan aku gitu, walaupun ada kuota yang harus gak bisa masuk dan sebagainya dengan seleksi nilai, tetapi anak-anak menyadari. Dan alhamdulillah kita juga belajarnya itu kan moving ya, karena bergerak, movingnya itu bukan moving kelas tapi moving mata pelajaran, sehingga ketika mata pelajaran pilihan itu yang berkumpul di kelas, contoh fisika 1 itu dari kelas 10.1 sampai kelas 10.8 semuanya bergabung. Jadi kelas 11.1 sampai ke 11.8 yang memilih fisika itu ada di situ semua. Artinya ada perubahan suasana gitu ya. Dan ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan teratur, anak-anak terbiasa dengan itu. Itu kenapa Ibu katakan bahwa apakah implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita sudah sesuai dengan harapan? Ibu rasa sudah. Kita tinggal berjalan ke depannya dengan penyempurnaan seperti itu ya. Mungkin dari keterampilan Bapak Ibu gurunya nih, karena Bapak Ibu gurunya juga harus menyesuaikan dengan implementasi kurikulum merdeka. Cara mengajarnya juga berbeda gitu ya. Artinya lebih kepada student center gitu, dan juga kita sedang menguatkan lagi untuk Bapak Ibu guru adalah keterampilan, peningkatan kompetensi keterampilan mengajar pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita tuh berusaha untuk melayani semua anak-anak nih peserta didik sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tipe gaya belajarnya dan sebagainya. Itu yang sedang kami tingkatkan. Dan juga kemampuan profesionalitas Bapak Ibu guru, artinya apa nih? Peningkatan kompetensi kemampuan ilmunya secara keilmuan. Jadi ke Ibu, guru matematika, nggak cuma di situ aja, Ibu harus meningkatkan lagi nih bentuk-bentuk soalnya dan cara mengajarnya yang lebih enak lagi, supaya anak nih yang memilih matematika tingkat lanjut lebih interest lagi gitu, lebih semangat lagi gitu Sena. Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama nih peserta didik, orang tua, guru, manajemen sekolah, semua stakeholder meningkatkan lagi kualitas pembelajaran di sekolah kita seperti itu. Waduh, keren banget ya Bu. Ya, alhamdulillah ya, kita keren lah sekolah kita. Baik, ini Ibu terakhir, apa harapan Ibu ke depannya dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Negeri 32 Jakarta? Oke, jadi harapan Ibu tentunya kita akan semakin meningkat. Baik dari implementasi dan dampaknya untuk peserta didik ya, itu semakin meningkat, karakternya semakin lebih baik, profil pelajar Pancasilanya semakin melekat, dan juga semakin oke lah gitu ya. Dan juga Bapak Ibu gurunya semakin kompetensinya semakin meningkat lagi. Gak cuma Bapak Ibu guru ya, seluruh stakeholder ya, stendiknya juga pelayanannya ditingkatkan lagi. Dan satu lagi, kita ini punya fenomena SNBP selalu meningkat setiap tahun. Nah itu di K13. Kan tantangannya challenge nih, kelas 11 ini kan besok naik kelas 12. Ini tahun pertama, tahun depan kita kelas 12 ini kurikulum merdeka, terus SNBP nih. Nah mudah-mudahan dengan strategi yang kita lakukan, dengan persiapan yang kita lakukan juga, ini makin meningkat juga. Artinya tantangannya adalah target-target yang kita harapkan semakin meningkat, dan goalsnya adalah yang diterima di perguruan tinggi itu lebih banyak, semakin banyak. Dan kesadaran peserta didik ini teman-teman Sena nih untuk belajar, terus mempunyai impian, itu semakin
jadi effort mereka semakin jadi habit gitu loh. Jadi oh emang aku tuh datang ke sekolah memang mau belajar dan aku punya tujuan seperti itu. Dan sama dengan perpustakaan kita, semakin baik kan, semakin bagus, betul. minat untuk hadir ke perpustakaan makin tinggi. Sama, kita juga inginkan nanti minat belajar teman-teman nih peserta didik SMA 3 semakin tinggi sehingga goalsnya sekolah kita semakin melambung tinggi yang diterima di perguruan tinggi. Seperti itu. Baik, saya simpulkan beberapa inti dari podcast kali ini. Dengan sudah dilaksanakannya kurikulum merdeka di SMA Negeri 32 Jakarta, salah satunya ada gelar karya yang saya pribadi sudah merasakan hal itu benar-benar ningkatin kerjasama dan juga kreativitas antar siswa. Yang saya pribadi ngerasain sih kalau misalnya kemarin salah satunya tema Project ya, iya itu. Sebelum kemarin apa Haksi ya, Iya, Haksi itu keren banget. Itu. Kita bikin film, kita dari bikin skenario-nya bikin sendiri, terus juga ngerasain pembagian tugasnya, ada yang acting gitu, belajar acting perannya ya, ada yang jadi sutradara kan. Betul. Terus itunya juga keren tuh, bikin trailernya. Betul, nah, betul. trailernya keren juga. Terus yang bikin flyernya itu kayak itu kan beda juga kan, artinya tugasnya beda-beda kan. Iya. Itu kan keren banget kan, udah kayak poster film beneran gitu ya. Trailernya juga keren loh teman-teman, kalau lihat trailernya. Belum film utuhnya keren ya. Iya. Apalagi nih? Selanjutnya kreativitasnya dari bidang make up. Teman-teman saya ada beberapa yang bisa make up dan itu diimplementasikan secara langsung di dalam proyek kali ini. Jadi mereka benar-benar ngerasa senang banget bisa banyak bantu di dalam proyek. Dan juga yang desain baju-bajunya ya. Betul. Sesuai dengan karakter tokohnya ya. Iya, itu juga itu kan nggak gampang artinya. Kalau nggak ada kerjasama nggak mungkin ya bisa terjadi. Susah nanti. Apalagi di sana nih selanjutnya di mata pelajaran dari sistem pemilihannya dibandingkan sekolah lain yang merupakan sistem paket, kita kan langsung pilih mata pelajaran secara langsung ya, sesuai yang Ibu bilang tadi. Jadi kita benar-benar bisa milih sesuai passion kita dan prodi kita yang akan kita pilih di jenjang selanjutnya, yakni perkuliahan. Perguruan tinggi ya. Itu memudahkan kita banget biar kita ternyata saya pengen ambil ini di sini tapi ada fisikanya, saya nggak butuh fisika banget. Itu benar-benar ngebantu banget buat kita semua. Jadi peserta didik nih teman-teman saya, nah ini coba milih bener-bener yang emang mau besok kuliahnya aku mau di situ gitu ya. Jadi bukan yang nggak dipengenin, jadi kita harapannya apa nih? Kelas 11-nya lebih semangat lagi kan belajarnya ya, karena kan pilihan mata pelajaran sesuai dengan passionnya. Ini aku banget gitu. Dan meskipun kita memakai sistem nilai, di sini itu justru karena pakai nilai kita harus lebih tinggi dan itu ngedorong kita buat semangat semakin belajar ke depannya. Keren banget. Jadi motivasi tinggi ya. Wah, keren benar-benar deh. Waduh, nggak terasa banget nih Bu, ternyata kita udah di penghujung acara. Cepet banget Bu. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bu. Sama-sama. Baik, demikian Pop S32 hari ini. Saya Laksana tapi masih mohon pamit undur diri. Tapi sebelumnya saya ada sedikit pantun nih Bu. Apa nih? Naik pesawat menuju Kenya. Waduh, jauh banget. Sampai jumpa di Pop S32 selanjutnya. Keren. Satu lagi Bu juga punya pantun. Boleh banget. Duduk berdua makan durian. Enak banget. Podcast 32 memang paling keren. Baik, terima kasih sahabat Perpus sudah menonton dan terima kasih juga Ibu atas pantunnya. Sama-sama. Salam literasi. Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta, House of Science. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.